Tersembunyi di balik dedaunan, Konoha. Sebuah desa yang dibangun di atas mimpi, kini bergulat dengan kenyataan. Jalanan ramai, ambisi mengemuka. Setiap hati menyimpan cerita, perjuangan diam-diam. Tidak semua tampak seperti kelihatannya. Di balik senyuman, bayangan mengintai. Beban harapan seperti jubah berat, mengejar kekuasaan, permainan berbahaya. Konoha, panggung untuk kemenangan dan tragedi. Desa ini berkembang, namun penduduknya merindukan pengakuan, rasa memiliki sesuatu yang lebih. Kerinduan ini pedang bermata dua, mendorong kemajuan tetapi juga menumbuhkan ketidakpuasan. Sebuah pertanyaan menggantung di udara, bisakah Konoha menemukan keseimbangan antara kekuatan dan kasih sayang, ambisi dan persatuan? Jawabannya diselimuti ketidakpastian. Satu hal yang pasti, jiwa desa bergantung pada keseimbangan. Sejarah bersama, tujuan bersama, kehendak api diwariskan turun-temurun. Sebuah keyakinan bahwa persatuan dan cinta adalah kekuatan terbesar. Sebuah cita-cita mulia teruji berkali-kali. Para pemimpin bangkit menjanjikan perdamaian. Namun bayangan keraguan merayap masuk. Apakah kehendak api memudar? Digantikan oleh keuntungan pribadi, oleh rasa lapar akan kekuasaan? Pertanyaan itu bergema sepanjang generasi. Desa itu mengingat para pahlawannya. Hashirama Senju, Hokage pertama, mimpinya terukir di batu. Tetapi mimpi bisa memudar, cita-cita bisa terpelintir. Jalan menuju perdamaian yang diaspal dengan niat baik seringkali mengarah pada konsekuensi yang tak terduga. Kehendak api, nyala api yang redup. Kehangatannya kenangan yang jauh bagi sebagian orang, sebuah suar harapan bagi yang lain. Bisakah itu membimbing Konoha kembali dari jurang? Atau akankah ia dimakan oleh bayangan? Sejarah Konoha terukir di batu dan darah. Kisah-kisah kemenangan dibisikkan berdampingan dengan kisah-kisah pengkhianatan. Pembantaian Uchiha, luka yang tak kunjung sembuh. Sebuah pengingat akan betapa rapuhnya perdamaian. Klan Hyuga, rahasia mereka dijaga ketat. Sebuah garis keturunan yang ditandai oleh kekuatan dan perpecahan. Burung yang terkurung bernyanyi tentang kebebasan, tetapi lagunya seringkali tenggelam oleh tradisi kaku klan. Pengkhianatan Orochimaru, pengingat mengerikan tentang kegelapan yang mengintai dalam ambisi. Janji kekuasaan, bisikan menggoda yang dapat merusak hati yang paling murni sekalipun. Masa lalu memberikan bayangan panjang atas masa depan Konoha. Bisakah desa belajar dari kesalahannya, atau akankah ia ditakdirkan untuk mengulanginya? Jawabannya terletak di tangan generasi berikutnya. Kekuasaan, pedang bermata dua. Ia dapat digunakan untuk melindungi, untuk menginspirasi, untuk membangun. Tetapi ia juga dapat merusak, memecah belah, dan menghancurkan. Sejarah Konoha adalah bukti dari keseimbangan yang rapuh ini. Hokage dibebani dengan nasib desa. Setiap pemimpin mewarisi mantel, tetapi juga beban keputusan masa lalu. Garis antara benar dan salah menjadi kabur. Pilihan-pilihan sulit meninggalkan bekas luka yang abadi. Di dalam bayang-bayang, para tetua mengamati. Pengaruh mereka berbisik melalui lorong-lorong kekuasaan, membimbing, memanipulasi, mengendalikan. Jangkauan sebenarnya dari mereka rahasia yang dijaga ketat. Bisikan ketidakpuasan bergema di jalanan. Distribusi kekuasaan dipertanyakan dengan nada pelan. Benih-benih keraguan berakar mengancam mengganggu perdamaian yang rapuh. Bagian 5 di bawah permukaan akar ketidakpuasan. Konoha, desa yang terpecah. Di bawah permukaan persatuan retakan muncul. Kesenjangan ekonomi melahirkan kebencian. Jurang antara yang berhak istimewa dan yang berjuang semakin melebar. Klan Uchiha yang dulu dipuja kini terpinggirkan. Kontribusi mereka dibayangi oleh kecurigaan dan ketakutan. Permohonan mereka untuk pengertian tidak didengar. Keterasingan membusuk menyebabkan konsekuensi tragis. Desas-desus korupsi mencemari eselon atas kekuasaan. Bisikan-bisikan pilih kasih dan kesepakatan di belakang layar mengikis kepercayaan publik. Fondasi desa yang dibangun di atas integritas mulai runtuh. Generasi muda mewarisi warisan ketidakpuasan ini. Impian mereka terjalin dengan beban masa lalu. Bisakah mereka melepaskan diri dari siklus ketidakpercayaan dan menempa jalan baru bagi Konoha? Bagian 6 beban warisan, mahkota yang berat. Topi Hokage, simbol harapan dan beban. Setiap pimpin memikul beban harapan, tanggung jawab atas kesejahteraan desa. Tetapi bahkan yang terkuat pun goyah di bawah tekanan yang sangat besar. Tsunade dihantui oleh kehilangan orang-orang yang dicintai. Kekuatannya diuji oleh ancaman konflik yang terus-menerus. Kepemimpinannya keseimbangan yang rumit antara pragmatisme dan kasih sayang.
Kakashi dibebani oleh hantu masa lalunya. Sikapnya yang riang menutupi rasa sakit yang mendalam. Sharingan, anugerah dan kutukan pengingat terus-menerus akan pengorbanan yang dilakukan. Naruto didorong oleh optimisme yang tak tergoyahkan dan keinginan untuk membuktikan dirinya. Tetapi kenaifannya seringkali membutakannya terhadap kompleksitas kepemimpinan. Jalan menuju perdamaian diaspal dengan pilihan-pilihan sulit, pilihan-pilihan yang menguji tekadnya. Bagian 7, generasi baru, secercah harapan. Di tengah bayang-bayang, secercah harapan muncul. Generasi berikutnya dibentuk oleh kesalahan masa lalu, namun bertekad untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Idealisme mereka, pedang bermata dua. Naruto didorong oleh keyakinannya yang tak tergoyahkan pada kekuatan pengampunan dan pengertian. Empatinya terhadap mereka yang dikucilkan, suar cahaya dalam kegelapan. Bisakah optimismenya menjembatani perpecahan yang mengganggu Konoha? Sasuke diliputi oleh dendam, namun merindukan koneksi. Jalannya menuju penebusan penuh dengan rasa sakit dan ketidakpastian. Bisakah dia melepaskan diri dari siklus kebencian dan menemukan pelipur lara dalam pengampunan? Sakura kekuatannya diremehkan, tekadnya tak tergoyahkan. Dedikasinya untuk penyembuhan meluas melampaui luka fisik untuk memperbaiki hubungan yang retak di dalam desa. Bagian 8 melampaui cakrawala, jalan yang jarang dilalui. Konoha berdiri di persimpangan jalan, terperangkap di antara beban masa lalunya dan ketidakpastian masa depan. Siklus kekuasaan dan konflik yang sudah dikenal memanggil menjanjikan stabilitas dengan biaya yang mengerikan. Namun ada jalan lain. Jalan yang jarang dilalui, diselimuti ketidakpastian tetapi diterangi oleh secercah harapan yang samar. Ini membutuhkan keberanian, kasih sayang, dan kemauan untuk menghadapi kebenaran masa lalu yang tidak nyaman. Ini menuntut pembongkaran sistem yang melanggengkan ketidaksetaraan dan menabur perselisihan. Pergeseran dari pengejaran kekuasaan individu ke pengejaran kolektif perdamaian dan pengertian. Jalan ini membutuhkan mendengarkan suara-suara mereka yang terpinggirkan, memahami keluhan mereka dan mengakui rasa sakit mereka. Ini membutuhkan empati, pengampunan dan kemauan untuk menantang status quo. Bagian 9, detak jantung Konoha, ritme yang tangguh. Masa depan Konoha bergantung pada keseimbangan. Beban sejarah mengancam untuk menelan desa, untuk memadamkan nyala api kehendak api yang berkedip-kedip. Tetapi harapan tetap ada. Itu berada di hati generasi berikutnya. Dalam keyakinan mereka yang tak tergoyahkan pada hari esok yang lebih baik, kemauan mereka untuk menantang status quo, dan komitmen mereka untuk menempa jalan baru. Jalan di depan akan sulit. Ini akan menuntut pengorbanan, kompromi, dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Tetapi di dalam jantung Konoha, ritme yang tangguh berdetak. Itu adalah suara harapan, ketahanan semangat manusia yang abadi. Itu membisikkan masa depan di mana perdamaian berkuasa, di mana persatuan menang, dan di mana desa yang tersembunyi di dedaunan akhirnya berkembang menjadi potensi penuhnya.